Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 159. Dihadapkan pada permintaan centil Situ Honglian, Qin Ming meratap tanpa daya, untuk orang baik hati seperti saya, bagaimana mungkin saya tidak peduli dengan masalah Anda? Aku tahu kamu tidak akan mengabaikanku. Terima kasih, Saudara Qin. Situ Honglian berdiri, melingkarkan lengannya di leher Qin Ming, dan menciumnya dengan erat. Qin Ming menyentuh pipinya yang basah, terbatuk sedikit, dan berkata, perhatikan dampaknya, masih ada dampak lainnya. Kamu pikir aku tidak ada? Aku tidak melihat apapun, kata Zhou Zi dengan serius, lalu berbalik dan berjalan keluar. Si cantik ini, tolong jangan pergi. Aku minta maaf karena mengabaikanmu. Situ Honglian melepaskan Qin Ming dan berkata dengan nada meminta maaf, Saudara Qin, tolong perkenalkan aku padanya secepatnya. Dia adalah temanku Zhou Zi. Dia baru saja datang ke kota Donghai dan ingin mencari pekerjaan. Kamu juga telah melihat keahliannya. Menurutku lebih tepat membiarkan dia melindungimu. Selain itu, dia belum menemukan tempat untuk masih hidup. Biarkan dia tinggal di rumah kita dulu, jaga aku. Mendengar Qin Ming mengatakan, keluarga kami, Situ Honglian merasa bahwa dia telah ditingkatkan menjadi nyonya keluarga. Dia merasa gembira dan berkata sambil tersenyum cerah, baiklah, biarkan Saudari Zi menjadi wakil saya. Zhou Zi mengangguk dan setuju, tidak peduli apa yang diatur Qin Ming untuknya, dia akan melaksanakannya tanpa syarat dan mengungkapkan ketulusannya. Geng Elang Langit ingin mencaplok masyarakat Teratai Merah, dan jika mereka terlalu lunak, mereka pasti akan menyerang Situ Honglian dengan keras. Qin Ming dapat yakin dengan meminta Zhou Zi untuk melindungi Situ Honglian. Mengenai apakah Honglian akan dianeksasi atau dapat dipertahankan, dia tidak terlalu peduli. Setelah makan siang, Qin Ming meninggalkan klub Honglian dan kembali ke grup Gu untuk bekerja. Manajer Qin, Anda di sini. Sekretaris Liu Wenjing menyambut Qin Ming dengan gembira ketika dia melihatnya mendorong pintu hingga terbuka. Qin Ming mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jangan panggil saya manajer Qin ketika tidak ada orang luar. Kedengarannya canggung. Ya. Liu Wenjing berkata sederhana, mengambil 2 folder dan menyerahkannya kepada Qin Ming. Saudara Qin, ini adalah risalah rapat eksekutif hari ini dan laporan kerja minggu lalu. Silakan lihat. Perusahaan mengadakan pertemuan manajemen senior secara rutin setiap hari Senin. Qin Ming terlalu malas untuk hadir. Dia menghindari pergi ke sana di pagi hari dengan alasan mengantar Ani pergi dan meminta Liu Wenjing mengadakan pertemuan untuknya. Dia bahkan tidak melihat dokumen itu dan berkata dengan malas, apakah ada sesuatu tentang Departemen Keamanan pada pertemuan itu? Katakan saja padaku. Liu Wenjing tersenyum dan berkata, Tuan Gu secara terbuka memuji Departemen Keamanan atas kontribusinya yang besar pada pameran dan lelang minggu lalu, terutama kontribusi manajer Qin. Hentikan. Qin Ming sama sekali tidak peduli dengan pujian itu dan menyela, apakah ada konten substantif. Fokus saja pada poin-poin penting, dan hal-hal yang tidak relevan ini akan dikatakan. Anda lelah berbicara, dan saya lelah. Membosankan untuk didengarkan. Puan Gu mengatakan kepada Departemen Keamanan untuk melanjutkan upaya mereka dan memperkuat pekerjaan keamanan perusahaan. Selain itu, Departemen Keamanan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Liu Wenjing berkata singkat. Selama tidak apa-apa, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Qin Ming menggeliat, duduk di mejanya, dan mulai bekerja. Waktu kerja yang sangat membosankan membuat Qin Ming merindukan hari-hari di sekretariat presiden ditemani sekelompok wanita cantik. Kini, ia hanya bisa menghadapi komputer dan kantor yang kosong, dan tentu saja sekretaris cilik Liu Wenjing. Namun, Qin Ming tidak tahu tentang Liu Wenjing, apalagi dia adalah putri seorang teman, jadi Qin Ming tidak bisa hanya bercanda dan menggodanya. Sekitar pukul 3 sore, Qin Ming menerima telepon dari pramugari Wei Wei, mengundangnya makan malam. Wei Wei mengundangnya sekali minggu lalu, tetapi Qin Ming sibuk dengan pameran dan pelelangan dan tidak punya waktu untuk pergi kali ini dan dia setuju. Ketika dia hendak pulang kerja, Qin Ming menerima telepon lagi dari Wei Wei. Saudara Qin, saya benar-benar minta maaf. Awalnya saya ingin mengundang Anda ke rumah saya untuk makan malam, tetapi sekarang situasinya telah berubah, jadi saya harus pergi ke restoran, bersama beberapa rekan saya. Kamu sedang makan malam dengan rekan-rekanmu, jadi aku tidak akan ikut bersenang-senang. Qin Ming menolak karena dia takut pergi ke sana akan mempengaruhi diskusi Wei Wei dengan rekan-rekannya. Silakan, ngomong-ngomong, aku akan memperkenalkanmu kepada rekan-rekanku. Aku punya banyak teman dan banyak jalan, dan aku tidak akan kehilangan apapun. Aku akan mengundangmu sendirian di lain hari untuk menebus makanan ini. Oke. Setelah bujukan Wei Wei, Qin Ming setuju, tapi ada yang harus saya lakukan setelah pulang kerja, jadi saya mungkin akan terlambat. Tidak masalah jika ini terlambat. Aku akan menunggumu. Tempat makan malamnya ada di Hotel Ekuatorial di Jalan Heping. Telepon aku jika kamu sudah selesai dan aku akan pergi ke sana dan menunggumu di pintu. Wei Wei berkata dengan detail. Qin Ming merasa malu membuat Wei Wei menunggu begitu lama.
Dia datang ke lantai atas setelah pulang kerja, siap mencari Gu Qingyi dan mendesaknya untuk pulang kerja lebih awal. Setelah keluar dari lift dan memasuki koridor yang diterangi matahari terbenam, Qin Ming tiba-tiba berhenti dan melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di luar pintu sekretariat presiden. Wanita yang mengenakan fashion suit berwarna biru, memiliki rambut panjang bergelombang, berpenampilan dewasa dan menawan, serta mengenakan sandal hak tinggi berwarna hitam, membuat sosoknya yang sudah tinggi terlihat semakin langsing dan menawan, peri yang begitu menawan sehingga dia tidak akan membayar nyawanya. Laki-laki itu mengenakan kemeja putih, celana panjang abu-abu muda, rambutnya berkilau, dan sepatu kulitnya dipoles halus sehingga bisa dijadikan cermin. Namun, usianya sekitar 40 tahun, pakaiannya sedikit lebih gemuk, dan lebih pendek dari Bai Linglong yang memakai sepatu hak tinggi. Menteri Niu, tolong jangan datang kepadaku dengan alasan makan di masa depan. Bai Linglong berkata tidak sabar dengan wajah lembut dan cantik. Linglong, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Kamu telah dipromosikan menjadi direktur sekretariat presiden. Sebagai kolega lama, aku harus mentraktirmu makan untuk merayakannya. Sentuhan keserakahan muncul di mata Menteri Niu, dan dia berpura-pura tidak senang, sebagai Menteri Departemen, apakah begitu sulit mentraktir Anda makan? Atau apakah Anda meremehkan saya? Menteri Niu, saya tidak bermaksud meremehkan Anda. Jika menurut Anda demikian, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saat dia berbicara, Bai Linglong mendongak dan melihat Qin Ming, dan segera tersenyum bahagia. Lagi pula, aku sudah punya pacar. Apa salahnya punya pacar? Kalau kamu punya pacar, kamu tidak boleh makan dengan pria lain. Menteri Niu berkata dengan nada menghina, kalaupun kamu menikah, tetap saja ada perceraian. Bai Linglong berkata dengan sinis, Menteri Niu, apakah Anda membicarakan diri Anda sendiri dengan kalimat ini? Menteri Niu menceraikan istrinya karena dia selalu dalam kesulitan dan akhirnya menyerah. Kata-kata Bai Linglong menyentuh titik sakitnya. Wajahnya menjadi merah dan putih. Dia tersenyum canggung dan kemudian berkata, maksudku, tidak ada materi dasar. Tidak bisa diandalkan. Sebaiknya kau tetap menutup mata saat mencari pacar. Maksudmu pacarku saat ini tidak baik. Bai Linglong berkata dengan sengaja. Meskipun aku tidak tahu siapa pacarmu, aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa dia jelas tidak pantas untukmu. Menteri Niu ngiler karena Bai Linglong, berharap dia bisa menyuruh Bai Linglong untuk menendang pacarnya dan menjadi wanitanya. Benarkah? Apa kamu begitu yakin? Dia tidak layak untukku, bagaimana kamu bisa melakukannya? Bai Linglong berkata sambil setengah tersenyum. Mendengar ini, Menteri Niu merapikan pakaiannya dan menunjukkan senyuman yang menurutnya paling menawan. Aku tidak membual. Baik dari sudut pandang mengetahui cara mencintai wanita atau dalam segala aspek, aku lebih baik darimu. Pacarku 10 kali lebih kuat. Jika kamu bersedia berkencan denganku, aku berjanji akan mencintaimu dengan sepenuh hati dan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Petik 2. Apa yang kamu katakan lebih baik dari apa yang kamu nyanyikan, sungguh tidak tahu malu. Bai Linglong hampir muntah. Dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan Menteri Niu lagi, jadi dia mengangkat kepalanya dan berpura-pura baru saja melihat Qin Ming, dan berkata dengan terkejut, sayangku, apakah kamu di sini untuk menjemputku dari gate libur kerja? Saat dia berbicara, Bai Linglong menginjak sepatu hak tingginya dengan terkendali, memutar pinggang anggunnya seperti ular air, berjalan ke arah Qin Ming dengan cepat, memeluk Qin Ming dengan penuh kasih sayang, mengambil kesempatan untuk memasukkannya ke dalam sepatu Qin Ming. Telinga, dan menghembuskannya dengan lembut. Suara itu berkata, tolong bekerja sama dan bantu saya mengusir katak ini. Dengan keindahan di pelukannya, selembut batu giok, Qin Ming memeluk pinggang kecil Bai Linglong dengan penuh kenikmatan, dan tersenyum penuh kasih sayang, sayang, apakah kamu merindukanku setelah tidak melihatku selama sehari? Menurutku, aku sangat merindukanmu. Bai Linglong berkata dengan suara penuh kasih. Penampilan Bai Linglong yang menawan membuat Qin Ming ingin menciumnya dengan keras, dan hatinya membara. Dasar goblin kecil, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu malam ini. Melihat kedua orang itu memamerkan kasih sayang mereka, Menteri Niu diliputi rasa iri dan cemburu, dan pada saat yang sama dia menyadari bahwa pacar yang dibicarakan Bai Linglong adalah Qin Ming. Dia tidak setampan Qin Ming, tidak semudah Qin Ming, dan tingkat pekerjaannya hampir sama. Sebagai perbandingan, dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Ngomong-ngomong, baru saja Menteri Niu berkata bahwa kamu tidak cukup baik untukku dan ingin aku menjadi pacarnya. Menurutmu apa yang harus kamu lakukan? Bai Linglong berkata dengan senyum licik di bibirnya. Benarkah? Terlepas dari apakah ada orang luar yang hadir atau tidak, Qin Ming meraih pantat Bai Linglong dengan sedikit kekuatan sebagai hukuman karena menggunakan dia sebagai pria bersenjata. Sayangku, kamu menyakitiku. Bai Linglong tidak puas dan menggeliat di pelukan Qin Ming seperti bayi. Telinga Qin Ming sangat bagus dan dia mendengar percakapan antara Bai Linglong dan Menteri Niu. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap lelaki tua yang ingin berkencan dengan Bai Linglong. Dia berkata dengan dingin, Menteri Niu, apakah Anda ingin mencuri seorang wanita saya? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Karena diketuk, Menteri Niu semakin malu, dengan keringat dingin mengucur di dahinya. Aku hanya ingin mentraktir Direktur Bai makan malam kerja. Jika tidak nyaman, lupakan saja. Kalian sibuk.
Setelah mengatakan itu, Menteri Niu bergegas pergi. Setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di pergelangan kakinya dan tanpa sadar terjatuh. Haha. Bai Linglong tertawa gembira, bunganya bergetar. Menteri Niu, Anda memiliki hati nurani yang bersalah dan kaki Anda lemah, bukan? Jatuh di depan umum memang memalukan. Wajah Menteri Niu langsung memerah daripada pantat monyet. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan kenapa dia jatuh tanpa alasan. Dia bangkit dan langsung berlari menuju lift seolah-olah dia sedang berlari jauh. Adapun mengapa Menteri Niu jatuh, Qin Ming tahu betul. Dia hanya menggunakan beberapa trik, tetapi dia sama sekali tidak melihat penampilan memalukan Menteri Niu. Matanya semua terfokus pada pria sombong yang gemetaran senyum menawan Bai Linglong. Setelah tertawa, Bai Linglong memperhatikan mata Qin Ming dan memutar matanya dengan genit. Lihat, matamu hampir rontok. Itu kebetulan Anda tangkap ketika jatuh, dan itu memberi saya gambaran yang lebih baik tentang apa yang terjadi. Kata Qin Ming sambil tersenyum nakal. Bah. Bai Linglong meludah, aku baru saja mengusir seekor katak, dan datanglah serigala jahat lainnya, masing-masing lebih buruk dari sebelumnya. Jika seorang pria tidak jahat, seorang wanita tidak akan mencintaiku. Semakin buruk aku, semakin kamu menyukaiku. Qin Ming menyipitkan matanya dan lengkungan jahat muncul di sudut mulutnya. Bab 160. Oke, jangan bercanda lagi. Bai Linglong berkata dengan serius, terima kasih telah membantuku mengusir katak itu. Sebagai hadiah, aku akan mentraktirmu makan malam malam ini. Kamu tahu aku serigala besar yang jahat, tapi kamu masih berani mengundangku makan malam, dan kamu tidak takut menarik serigala ke rumahmu. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Jangan takut, saudari, aku ahli dalam merawat semua jenis serigala besar yang jahat. Bai Linglong berpura-pura galak, lagi pula, aku tidak akan mengundangmu ke rumahku untuk makan malam, jadi kamu bahkan tidak bisa istirahat. Ke dalam rumah. Sudah terlambat bagimu untuk mentraktirku makan malam. Aku ada janji malam ini. Ingatlah untuk membuat janji terlebih dahulu lain kali. Setelah mengatakan itu, Qin Ming melambaikan tangannya dan berjalan menuju kantor presiden di ujung koridor. Adikku mengundangmu makan malam, tapi kamu menolak. Aku tidak akan mendapat kesempatan seperti itu lain kali. Bai Linglong berkata dengan kesal. Di luar kantor CEO, si Alan sedang membersihkan mejanya. Tiba-tiba dia melihat pintu dibuka dan Qin Ming masuk. Dia berkata dengan tenang, Manajer Qin, apakah Anda di sini untuk menjemput tuanku? Qin Ming mengangguk, dengan peka menyadari perubahan sikap si Alan terhadapnya. Dia kehilangan semua antusiasme sebelumnya. Kamu belum pulang kerja. Pergi sekarang. Berhati-hatilah di jalan. Qin Ming tersenyum, menyapa si Alan sebentar, dan membuka pintu untuk memasuki suite di dalam. Di kantor yang didekorasi dengan elegan, Gu Qingyi tenggelam dalam menulis sesuatu dengan serius, dengan ekspresi fokus, tidak memperhatikan Qin Ming memasuki ruangan. Qin Ming menyilangkan bahunya dan bersandar di dinding di sebelah pintu, mengagumi cara Gu Qingyi berkonsentrasi pada pekerjaannya. Rambut Gu Qingyi tinggi di pelipisnya, dia mulia dan anggun, dan wajahnya fokus. Dia telah kehilangan gaya CEO yang dingin dan arogan yang dia tunjukkan di depan orang lain, memberi orang kecantikan berbeda yang enak dipandang. Dan membuat jantung berdebar-debar. Kamu, kapan kamu masuk? Gu Qingyi mendongak secara tidak sengaja, dan kemudian melihat orang besar yang masih hidup di ruangan itu, menatapnya dengan saksama. Qin Ming berpura-pura sedih dan meratap, saya sudah berada di sini selama 1 jam, dan Anda hanya melihat saya. Itu benar-benar melukai harga diri Anda. 1 jam. Gu Qingyi melihat ke waktu dan melihat bahwa dia baru saja selesai bekerja 15 menit yang lalu. Dia jelas-jelas diejek oleh Qin Ming, tapi dia tidak marah dan berkata dengan tenang, duduk dan tunggu sampai saya selesai aku pulang kerja sebelum pulang kerja. Tuan Gu, bisakah kita mendiskusikan sesuatu? Qin Ming menunjukkan senyuman yang menyanjung, sekarang Anda pulang kerja, Anda dapat membawa pulang dokumen dan bekerja juga. Apa yang kamu inginkan malam ini? Gu Qingyi bertanya. Saya membuat janji dengan teman-teman saya untuk makan malam bersama. Saya tidak boleh terlambat karena akan terlihat tidak sopan. Gu Qingyi berkata dengan penuh pertimbangan, baiklah, kalau begitu saya akan mengemasi barang-barang saya dan pulang kerja sekarang. Mohon tunggu saya selama 3 menit. Tuan Gu, Anda sangat murah hati. Saya mencintaimu sampai mati. Kata Qin Ming berlebihan. Aku sangat mencintaimu. Kata-kata ini membuat Gu Qingyi merasa merinding dan merinding di sekujur tubuhnya. Dia tahu bahwa jika dia terus berdebat dengan Qin Ming, dia tidak tahu bajingan macam apa yang akan dilakukan pria ini, jadi dia pura-pura tidak mendengarkannya. Setelah melihat Gu Qingyi pulang, Qin Ming pergi ke Hotel Ekuatorial dan menelepon Wei Wei di tengah jalan untuk memberitahunya bahwa dia sedang dalam perjalanan. Ketika Qin Ming tiba di Hotel Ekuatorial, Wei Wei yang muda dan cantik, mengenakan gaun merah muda, sedang berdiri di tangga menantikannya. Usia 20 tahun adalah waktu terbaik untuk seorang gadis. Dengan latar belakang jumpsuit merah muda yang dirancang dengan baik, sosok Wei Wei sangat berlekuk, memancarkan sedikit keseksian dewasa, seperti bunga mekar yang menunggu untuk Anda petik, menawan. Saat itu, seorang pria yang sedikit mabuk keluar dari hotel. Saat dia melihat Wei Wei yang kurus, matanya lurus dan dia tidak bisa bergerak maju.
Nona, berapa harganya untuk satu malam? Kamu milikku malam ini. Pria itu tersenyum jorok dan melingkarkan tangannya di pinggang Wei Wei. Apa yang kamu lakukan? Wei Wei terkejut dan segera bersembunyi. Kenapa kamu berpura-pura tidak bersalah? Aku sudah melihat terlalu banyak wanita sepertimu. 3.000 atau 5.000, kamu bisa memberiku berapapun harganya. Aku akan memesankanmu malam ini. Langkahnya sedikit sembrono, dan dia membuka tangannya. Pergi. Wei Wei sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia menghindar lagi dan lagi, menatap penjaga pintu untuk meminta bantuan. Penjaga pintu tidak berani menyinggung tamu yang masuk dan keluar, jadi dia menoleh ke samping. Keluar. Tepat ketika Wei Wei panik dan tidak berdaya, sebuah suara marah terdengar. Mengikuti kata-kata itu, pria mabuk itu berguling menuruni tangga seperti labu, berteriak kesakitan. Saudara Qin, kamu akhirnya sampai di sini. Melihat bahwa Qin Ming yang membantu, Wei Wei terkejut dan bahagia. Seperti rusa yang ketakutan, dia bersembunyi di belakang Qin Ming dan tanpa sadar meraih lengan Qin Ming. Maaf, saya terlambat dan membuat Anda takut. Qin Ming meminta maaf. Aku baru tiba 5 menit yang lalu, dan kamu datang tepat pada waktunya. Wei Wei sedikit tenang dan menunjukkan senyuman manis. Sialan, siapa yang memukuliku? Pria mabuk itu mengutuk dan dengan enggan bangkit, menatap tajam ke arah Qin Ming. Wah, kamu berani meniru seorang pahlawan dan menyelamatkan seorang gadis cantik. Apa kamu yakin aku akan membunuhmu? Saudara Qin, abaikan dia, ayo pergi. Wei Wei khawatir segalanya akan menjadi lebih besar. Satu hal lagi akan lebih baik daripada lebih sedikit, dan dia tidak menderita kerugian apapun, jadi dia menarik Qin Ming dan berjalan ke dalam hotel. Brengsek, berhenti di sini. Teriak pria mabuk itu, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Saudara Qin, bisakah kamu membantuku sekali lagi? Wei Wei ragu-ragu saat dia berjalan di aula yang didekorasi dengan indah. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Bukannya aku belum pernah membantumu sebelumnya. Aku tidak peduli jika aku membantumu beberapa kali lagi. Qin Ming berkata sambil tersenyum. Wei Wei menunjukkan ekspresi malu dan ragu-ragu, saat kita masuk nanti, bisakah kamu berpura-pura? Berpura-pura menjadi pacarku. Rekan-rekanku sedang makan malam, dan manajer Huang juga ada di sana. Kamu menggunakanku sebagai tameng. Kata Qin Ming sambil tersenyum pahit. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Wei Wei menjelaskan dengan malu-malu, awalnya saya tidak tahu ada manajer Huang, kalau tidak saya tidak akan datang, tetapi saya tidak menyesal ketika saya menyetujui rekan saya. Anda juga tahu bahwa manajer Huang memiliki beberapa pemikiran tentang saya, tolong bantu saya lagi, saya akan memasak makanan dengan tangan saya sendiri besok sebagai ucapan terima kasih, atau apapun yang Anda ingin saya ucapkan terima kasih. Dihadapkan pada permohonan seorang gadis cantik, sulit bagi seorang pria untuk menolak dengan kejam. Qin Ming berpura-pura tidak berdaya dan berkata, oke, aku berjanji, ini bukan pertama kalinya aku berpura-pura menjadi pacarmu. Jadilah hati-hati jangan berpura-pura menjadi pacarmu. Sungguh, jatuh cinta saja padaku. Terima kasih, Saudara Qin, kamu adalah orang terbaik dan terbaik yang pernah saya temui. Wei Wei berterima kasih padanya. Sambil berbicara, mereka berdua sampai di pintu kamar pribadi. Wei Wei menenangkan diri dan membuka pintu secara terbuka. Ada 3 pria dan 2 wanita duduk di dalam kotak, 1 pria dan 1 wanita duduk bersebelahan, kecuali ada kursi kosong di sisi kanan Huang Jiansu, yang jelas disediakan untuk Wei Wei. Wei Wei, kamu di sini, ucap wanita dengan riasan tebal dan rambut panjang bergelombang yang berada paling dekat dengan pintu. Wei Wei, duduklah di sini. Ada kursi kosong di seberang Huang Jiansu, mengenakan kemeja putih lengan pendek. Pria berkemeja itu berkata dengan antusias. Huang Jiansu menunjukkan senyuman yang menyembunyikan niat jahat, dan ada sedikit keserakahan yang tidak terlalu mencolok dan kebanggaan karena berhasil dalam suatu konspirasi di matanya. Ketika dia melihat Qin Ming mengikuti Wei Wei ke dalam rumah, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Ada kemacetan di jalan. Aku terlambat. Aku tidak membuatmu menunggu terlalu lama, kan? Pada saat ini, semua orang di dalam kotak memperhatikan Qin Ming, dengan ekspresi berbeda. Melihat ekspresi suram di wajah Huang Jiansu, senyuman kedua pria itu juga memudar. Tidak masalah, kita baru saja tiba belum lama ini. Hanya wanita dengan riasan tebal di dekat pintu yang masih antusias, matanya tertuju pada Qin Ming, dan dia berkata sambil tersenyum, hei, siapa pria tampan ini? Dia adalah pacarku, Qin Ming. Wei Wei tersipu dan memperkenalkannya dengan malu-malu. Kapan kamu menemukan pacar? Dia pria yang sangat tampan. Kenapa kamu tidak membawanya lebih awal untuk kita temui? Wanita dengan riasan tebal itu sangat banyak bicara, tetapi pria di sebelahnya diam-diam menarik sudut pakaiannya seolah mengingatkannya. Dia memperhatikan suasananya. Halo semuanya, ini pertama kalinya kami bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Setelah Qin Ming mengetahui bahwa Huang Jiansu sedang makan malam, dia sudah mengira makanannya tidak akan begitu enak harus mengikuti identitas pacar palsu itu sampai akhir, sedangkan untuk Huang Jiansu, anggap saja dia tidak ada. Halo, saya rekan Wei Wei, Jiang Qian.
Wanita berdandan tebal itu dengan murah hati mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Qin Ming. Halo. Wanita lain dengan rok pendek putih berkata dengan dingin. Huang Jiansu dan 3 pria lainnya, seolah-olah mereka telah menyetujuinya, mengabaikan Qin Ming dan menunjukkan ekspresi yang tidak diinginkan. Saudara Qin, silakan duduk, sama-sama. Melihat tidak ada seorang pun kecuali Jiang Qian yang menyambut Qin Ming, Wei Wei merasa sedikit malu dan segera memutuskan untuk pergi setelah beberapa saat seperti melanggar janji. Qin Ming duduk dengan santai. Dia tidak mengenal orang-orang ini, jadi tidak masalah jika dia tidak menyambut mereka. Suasana di dalam kotak tiba-tiba menjadi dingin. Wei Wei merasakan suasana yang menyedihkan dan berkata dengan canggung, maaf, saya terlambat. Ayo lanjutkan makan. Huang Jiansu menahan amarahnya dan ingin mengejek Qin Ming, tapi dia takut Qin Ming akan marah dan menghadapinya. Lengan yang patah Qin Ming belum sembuh, dan dia tidak ingin menanggungnya lagi. Sialan, Sang Mensing, kamu datang ke sini untuk merusak perbuatan baikku lagi, bagaimana aku bisa membalas dendam padamu? Huang Jiansu memutar matanya, memikirkannya, berpura-pura mengetuk gelas anggur dengan santai, dan mengedipkan mata ke kedua pria itu. Pria berkemeja putih mengerti dan berkata dengan bercanda kepada Wei Wei, kamu terlambat. Hanya meminta maaf saja tidak cukup. Setidaknya kamu harus menghukum dirimu sendiri dengan 3 minuman agar tulus. Pria berkemeja ungu itu pun paham dan menggema, benar, jika kamu menghukum dirimu sendiri dengan 3 minuman, kami akan memaafkanmu. Oke, aku menerima hukumannya. Wei Wei lebih jujur, mengambil botol anggur merah di atas meja dan bersiap menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Kamu tidak boleh minum anggur merah. Itu pasti berwarna putih. Pria berkemeja putih itu mengambil botol anggur merah terlebih dahulu. Kalau tidak, kamu tidak tulus dan merendahkan kami rekan-rekan. Ya, kamu bisa ikhlas dengan meminum anggur putih. Aku akan mengisinya untukmu. Pria berkemeja ungu itu buru-buru menuangkan segelas anggur putih dan menyerahkannya. Tidak, aku belum pernah minum minuman keras. Kata Wei Wei cemas sambil melihat gelas minuman keras yang diserahkan oleh rekannya. Tidak masalah jika kamu tidak minum. Biarkan pacarmu minum di kantor pusat untukmu, kan? Pria berkemeja putih itu tersenyum main-main, berputar-putar, dan mengarahkan jarinya ke Qin Ming. Bersambung.